Atlet tolak peluru kebanyakan memakai gaya ortodok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak yang hebat, ayah bunda yang di rumah? Semoga selalu diberikan kesehatan, sehat selalu ya. Jangan lupa ayah bunda dan anakku yang hebat di rumah, patuhi protokol kesehatan ya. Di rumah saja, kalau memang tidak perlu keluar, tidak usah keluar ya. Baik anak-anak, Pak Anta mohon maaf sekali baru bisa menayangkan video pembelajaran pada kesempatan kali ini ya. Jadi mohon maaf sekali kalau video yang kemarin memang belum ada, materi kemarin juga belum ada, Pak Anta mohon maaf ya. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan materinya, karena kalian kemarin sudah melaksanakan ulangan harian dan alhamdulillah kemarin Pak Anta sudah melihat nilainya ya, lumayan bagus ya. Oleh sebab itu kita lanjutkan materi berikutnya tentang tolak peluru. Mungkin kalian juga sudah membaca sedikit banyak tentang tolak peluru itu kayak apa materinya, atau olahraganya seperti apa ya Pak. Nah, mari kita sama-sama kita bahas sama-sama. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, Pak Anta hanya bertanya kepada kalian, kalian sudah sarapan atau belum? Coba jujur, sudah? Kalau belum, silahkan sarapan dulu sebelum menyaksikan video ini, karena membutuhkan banyak energi. Jadi sebetulnya kalian itu kalau sebelum berangkat sekolah itu diharuskan sarapan terlebih dahulu nak. Jadi biar kalian itu kuat, biar kalian itu konsentrasinya lebih baik ya. Jadi pada waktu menyampaikan materi, nanti pada waktu melakukan pembelajaran ya di sekolah nanti ya, kalian tetap harus sarapan terlebih dahulu. Sudah ya? Sudah sarapan ya? Ah, terima kasih. Baik, kita lanjutkan materinya. Silakan dibuka bukunya anak-anak. Bukunya adalah Mass Media seperti ini ya, bukunya Mass Media kelas 6. Tentunya kalian sudah juga punya kan di rumah? Punya kan? Oke. Sekarang silakan dibuka bukunya. Sudah atau belum? Sudah ketemu bukunya apa belum? Sudah dicari bukunya? Ketemu? Alhamdulillah. Kalau sudah, silakan dibuka halaman 39 seperti ini, halaman 39. Sudah? Materinya adalah tolak peluru anak-anak ya. Baik, Pak Anta akan menjelaskan sedikit apa itu tentang tolak peluru. Baik anak-anak, tolak peluru di bab 3 ini kalian ada 7 pembelajaran atau indikator. Di sini ada 5, mohon maaf, ada 5 indikator, bukan 7, maaf ya. Yang pertama, peserta didik, jadi kalian harus dapat mengidentifikasi gerak dasar memegang dan menolak peluru. Jadi tahu, mengidentifikasi itu, oh ini cara megangnya itu seperti ini. Nah itu kalian harus tahu. Nah yang kedua, menjelaskan gerak dasarnya. Oh caranya megang itu seperti apa. Nah itu caranya bisa dijelaskan. Nah itu kalian juga harus paham ya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah menjelaskan cara melakukan gerak dasar itu, jadi mempraktekannya ya. Terus yang berikutnya adalah melakukan gerak dasar memegang dan menolak peluru. Jadi cara memegangnya kalian juga harus paham betul. Jadi jangan sampai nanti pada waktu prakteknya kalian tidak paham cara megangnya itu gimana Pak pelurunya itu ya. Berikutnya yang terakhir adalah menerapkan gerak dasar memegang dan menolak peluru dalam olahraga tolak peluru. Nah, jadi di sini menerapkan di sini berarti kalian nanti mempraktekkannya. Ya, nanti ada. Nah, di sini Pak Anta biasanya akan membutuhkan nilai dari kalian itu, yang pertama adalah ujian tulis, yang kedua adalah ujian praktek. Nah, di sini nanti kalian akan mempraktekkan itu. Nanti akan saya nilai. Ya. Ya, itu nanti. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Halaman 39, silakan dibuka. Sudah? Ya. Simak ya bukunya. Baik. Lapangan tolak peluru berbentuk lingkaran dengan diameter 2,135 meter. Ya, berbentuk lingkaran. Sektor tolakan tolak peluru adalah 45 derajat. Jadi sektornya itu 45 derajat. Ya. Dan tolak peluru dinilai berdasarkan jauh dekatnya tolakan.
Jadi kalau dalam perlombaan tolak peluru itu yang dinilai adalah jauh dekatnya. Ya, jauh dekatnya peluru itu kalau semakin jauh berarti semakin baik jatuhnya pelurunya itu. Ya. Baik, kita mulai yang pertama, teknik dasar tolak peluru. Nah, di sini dilihat di buku ya. Seperti ini teknik dasarnya. Cara memegangnya ya. Yang pertama adalah teknik dasar megang peluru. Berat peluru untuk kelas senior adalah 7,257 km. Kilogram kok kilometer. Kilogram itu untuk putranya. Maksudnya senior itu gimana Pak? Berarti yang dewasa. Paham J? Yang senior itu maksudnya yang dewasa. Berarti dewasa itu 7,257 kg. Itu untuk putranya. Dan putri berapa? Betul, 4 kg. Itu yang dewasa atau yang senior. Nah, terus kita pakai yang mana Pak? Nah, untuk anak-anak itu pakai yang berapa? 5 kg. 5 kg. Itu anak-anak Pak. Ya, itu peraturan terbaru. Jadi 5 kg itu untuk putra dan putri 3 kg. Ya nak. Jadi 3 kg itu untuk putri, 5 itu untuk putra. Ya. Nah, bisa dilihat gambarnya anak-anak. Di situ ini kita praktekkan sebentar sedikit ya. Dilihat di gambar itu kita menggunakan, mohon maaf. Nah, ini sama kan seperti buku, menggunakan bola tenis ya. Cara megangnya seperti ini ya. Tangan kanan. Lihat. Ya, dilihat ya. Ini. Jadi peluru ditaruh semacam ini. Ya, ditaruh ini. Nah, fungsi jari kelingking dan jari ibu jari itu adalah menahan biar pelurunya tidak jatuh. Seperti ini. Kemudian 3 jari ini ya menutup. Nah, semacam ini. Ini cara memegang peluru. Saya ulangi, pantau ulangi ya. Seperti ini. Ini ditaruh pelurunya. Sudah? Jelas ya? Kemudian ini ditutup. Semacam ini. Ya, gimana anak? Sudah jelas? Oke, kita lanjutkan. Untuk pegangan peluru sudah jelas. Kita lanjutkan yang kedua adalah peluru itu diletakkan di mana Pak? Nah ini, ya, peluru diletakkan di mana Pak? Ini, perhatikan. Peluru diletakkan setelah dipegang semacam ini, diletakkan di mana Pak? Di sini. Bukan di sini. Ya, ini salah ya. Di sini. Jadi nempel. Ya, menempel. Ya, paham J? Jadi ini harus menempel terus. Tidak boleh sampai pada waktu gerakan nanti ada ya tekniknya itu nanti dilepas seperti ini, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Atau diskualifikasi bisa. Karena apa? Ini dilepas. Harusnya gimana Pak? Ini menempel terus sampai dia nanti ditolakkan. Sampai ini nanti dilepas. Paham J? Jelas ya nak? Oke, kalau jelas kita lanjutkan lagi. Nah, teknik dasar menolak peluru. Nah, ini seperti yang disampaikan yang pertama, banyak atlet itu memakai gerakan atau teknik atau gaya ortodok. Ya, bisa dilihat yang pertama adalah teknik ortodok dibandingkan dengan tolak punggung. Jadi banyak yang dipakai untuk atlet yang diperlombakan, ya, sering dilombakan itu adalah yang dipakai adalah teknik ortodok anak-anak. Nah, jadi ortodok itu apa toh Pak? Nah, kita sama-sama ya, bahas sama-sama. Teknik ortodok adalah teknik menolak peluru dengan posisi tubuh menyamping atau menghadap ke sektor tolakan. Ya, jadi menyamping atau menghadap sektor tolakan. Nanti Pak Anta jelaskan ya. Yang pertama, sikap awal berdiri menyamping dengan posisi kedua lutut ditekuk. Ya. Kemudian kaki kanan diluruskan ke samping belakang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika akan menolak, kaki kanan diangkat dan siap dilangkahkan ke arah tolakan. Jelas ya? Disimak bukunya halaman 81. Yang ketiga, setelah itu kaki kiri digeser ke samping diikuti oleh kaki kanan. Kemudian ketika kedua kaki bergeser, peluru ditolakkan. Nah, itu nanti bisa dilihat di halaman 42. Nah, ini belakangnya, ini contohnya anak-anak. Nah, ini contohnya. Ya. Ini yang gaya
ortodok. Ya, ini gaya ortodok. Lanjut, yang kedua adalah gaya tolak punggung. Teknik tolak punggung itu apa, anak-anak? Ada yang tahu? Ya, teknik tolak punggung adalah teknik menolak peluru dengan posisi punggung. Ya, punggung berarti menghadap sektor tolakan. Jadi membelakangi, anak-anak. Yang tadi menyamping ortodok atau menghadap tolakan. Kalau tolak punggung itu adalah membelakangi. Ya, membelakangi. Paham ya, anak? Paham. Kita lanjutkan. Halaman 43. Peraturan dalam tolak peluru dan mempraktekkan tolak peluru yang dimodifikasi. Nah, di sini anak-anak yang perlu kalian betul-betul pahami. Karena apa? Sedikit kesalahan bisa terjadi diskualifikasi. Baik ya, kita lihat di sini. Halaman 44. Yang pertama, atlet dinyatakan dis apabila apa, anak-anak? Yang pertama, keluar dan masuknya lingkaran dari bagian depan garis tengah. Ya, nanti Pak Anta akan jelaskan ya lewat gambar. Ya, kemudian menginjak garis batas lingkarannya. Ya, yang kemudian menyentuh tanah di bagian luar lingkaran. Kemudian menyentuh papan batas tolakan. Tuh. Ya, jadi tidak boleh menyentuh papan batas tolakan. Yang kemudian meletakkan peluru di depan dada. Nah, di belakang. Nah, itu juga nggak boleh. Makanya saya bilang tadi di awal, itu diskualifikasi. Jadi harus di mana, anak? Betul, harus di leher sini, nempel terus, ya. Peluru yang jatuh di luar sektor tolakan itu juga dianggap diskualifikasi. Ya. Terus yang terakhir adalah gagal melakukan tolakan setelah 3 kali kesempatan. Jadi atlet tolak peluru itu kesempatannya hanya 3 kali, anak-anak. Jadi betul-betul kesempatan 3 kali ini digunakan sebaik-baiknya. Terus gimana Pak ngukurnya? Dalam 3 kali kesempatan ini dinyatakan tidak dis, gitu. Nah, itu diambil yang terjauh dari 3 kesempatan ini. Misalnya yang pertama tolakan jatuhnya misalnya 1 meter. Terus yang kedua naik 1,5. Yang ketiga menjadi 2 meter. Yang mana diambil? Betul, yang diambil lemparan atau tolakan yang ketiga 2 meter. Jadi yang terjauh yang diambil untuk perlombaan itu. Baik anak-anak, sampai di sini jelas ya? Oke, kalau jelas kurang jelasnya Pak Anta jelaskan di papan tulis. Baik. Seperti ini, anak. Jelas ya? Tadi bentuk lapangannya apa, anak? Lingkaran, seperti ini. Nah, seperti ini, lingkaran. Kok lingkaran saja, Pak? Ya tidak. Ada nantinya apa namanya? Garis sektor. Nih, jadi ini dibagi 2 dulu. Ya, bagi 2. Nah, garis sektornya mana, Pak? Ini. Mohon maaf ya, Nak, gambarnya agak sedikit tidak apa namanya tidak jelas ya. Jelas apa tidak ini? Jelas ya? Oh ya, kayak jelas. Seperti ini gambarannya. Ya, tidak bagus. Ini namanya garis sektor, anak. Nah, ini berapa tadi, anak? 45 derajat. Nah, ini. Jadi garis sektornya ini. Nah, saya jelaskan tadi. Yang dinyatakan di situ gimana, Pak? Ini diperhatikan betul. Ya. Yang dinyatakan di sini tadi adalah apabila yang pertama peluru keluar dari garis sektor. Mana? Ini. Jadi pelurunya jatuh di sini. Itu dinyatakan dis, anak-anak. Ya, ini. Jadi tidak boleh. Jadi di mana, Pak? Harus di sini. Atau di sini. Jadi harus di dalam garis sektor. Terus yang kedua tadi apa? Menginjak garis nih, depan ini. Ini tidak boleh, anak-anak. Menginjak sedikit pun dis. Ya, apalagi lewat tidak boleh. Jadi harus berada di mana? Di dalam sini. Kakinya ini pada waktu melakukan tolakan. Ya, tolak peluru itu. Terus yang kemudian apalagi? Lewat depan. Itu juga diskualifikasi. Ya, jadi dari sini setelah melakukan tolak peluru, lupa biasanya, aku pengen lihat berapa toh, lari ke sini, melihat. Itu tidak boleh, anak-anak. Ya, itu diskualifikasi. Jadi harus gimana? Setelah melakukan, ya, setelah melakukan tolak peluru, kembali ke belakang lewat belakang sini. Jadi tidak boleh ke sana.
Jadi nggak boleh ke sana, pengen lihat saya langsung lari ke sana, melihat jatuhnya di mana. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus ke belakang dulu. Ya. Itu. Sampai sini jelas ya? Nah, terus dipanggil selama 3 kali kesempatan dipanggil. Ya, misalnya Pak Anta dipanggil 1, terus Pak Anta dipanggil 2, Pak Anta yang ketiga tidak hadir, dinyatakan diskualifikasi. Itu ya anak ya. Jadi ada kalian sudah paham betul untuk dinyatakan semacam itu. Jadi lapangan, bentuk lapangan semacam ini. Jadi melakukannya dari mana Pak? Dari sini, mepet dari sini, kalian bisa melakukan 2 gaya tadi. Ya, ya, yang dimaksud dengan gaya ortodok tadi itu adalah menyamping, anak. Menyamping. Jadi menghadap sektor tolakan atau menyamping, hadapnya ke sana. Ya. Jadi menghadap sektor tolakan itu gaya ortodok atau menghadap samping semacam ini. Ya. Itu. Kemudian kalau tolak punggung, dia apa tadi anak-anak? Apa? Iya, betul. Membelakangi. Jadi ke sini ngadapnya. Membelakangi sektor tolakan. Ini namanya sektor tolakan. Ya, jadi membelakangi sektor tolakan. Namanya tolak punggung. Jadi ada 2 gaya dalam tolak peluru. Yang pertama tadi apa anak-anak? Ya, gaya ortodok, kemudian gaya tolak punggung. Ya. Baik anak-anak, mungkin sampai sini jelas. Nanti setelah ini Pak Anta akan memperhatikannya. Oke? Baik anak-anak, ya, kita lanjutkan. Ini tadi Pak Anta sudah menjelaskan panjang lebar, sekarang kita praktekkan. Sebelum itu, coba nanti ini diberhentikan dulu atau di-pause dulu. Pak Anta, kita praktek sama-sama sama Pak Anta di sini, ya. Kalian di rumah, Pak Anta di madrasah, kita praktek sama-sama biar lebih paham betul tentang materi tolak peluru ini. Cari bola semacam ini, kalau ada. Ya, sudah? Kalau sudah dapat, mari kita sama-sama kita praktekkan gerak ortodok, ya, dalam tolak peluru. Sudah, anak-anak? Baik, ya, Jan, semangat sekali kalian ya. Ya, oke, siap. Sekarang kita coba. Ya, seperti ini ya. Yang tadi Pak Anta jelaskan adalah pegangannya, jangan lupa seperti ini. Ya, harus menempel betul. Nah, ini. Ya, kemudian ini kita pakai, Pak Anta akan melaksanakan gaya ortodok. Berarti sektornya di mana anak-anak? Sini, di sebelah kiri. Ya, berarti di sebelah kiri atau di sebelah kiri kalian. Ya, ini sebelah kirinya Pak Anta ini adalah garis sektor atau sektornya sebelah sana nanti. Ya, oke, kita coba. Dilihat Pak Anta. Oke, siap. Pertama adalah sedikit membungkuk. Tumpuan berada di kaki kanan anak. Semua beban tumpuan berada di kaki kanan. Sudah? Sudah anak? Oke, seperti ini. Kemudian kaki kiri diayunkan ke depan dan ke belakang sebanyak 3 kali. Ya, contoh 1, ayo anak-anak, 2, 3. Yo, sekarang anak-anak coba. Yo, mulai 1, 2, 3. Oke, sekarang bareng-bareng. Ya, bersamaan. Oke, siap. Tangannya gimana Pak? Yang tangan satunya ini, tangan satunya lemas saja. Tanpa beban, lemas. Ya, sudah lemas. Oke, hitung. 1 sama-sama. 2, 3. Bagus, ya. Terus yang kedua, ya, gerakannya kita lanjutkan. Ya. Yang keempat berarti lompat. Lompat gimana Pak Anta? Ini. Ya, ini. Saya ulangi. 1, diperhatikan dulu. 2, 3, 4. Ayo, sama-sama diulang. Ayo. 1, 2, 3. 1 awalannya. 2, 3, lompat. Ya, betul. Sudah? Jelas ya? Dilanjut. Setelah lompat, itu kaki kiri diletakkan.
Itu hitungan berapa anak? 5, betul. Hitungan kelima itu kaki kiri diletakkan. Ayo kita coba. Dari pertama ya anak, awalan dulu. Siap? Siap belum? Oke. Siap ya? 1, 2, 3, 4, 5 taruh anak. Nah, betul. Jadi lompat kaki kiri ditaruh. Ya. Ya, betul. Seperti itu. Oke. Setelah ditaruh, baru 6 itu apa anak? Menolak. Nih, 6 ditolakkan pelurunya. Jadi pantat dari tadi tidak pernah lepas ini ya. Megangnya di sini terus ini, di leher. Jadi tidak boleh seperti ini. Seperti ini tidak boleh. Diskualifikasi. Jadi gimana anak? Nempel terus, letakkan terus di leher. Oke, kita lalu lanjutkan. Dari awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, itu. Coba saya ulangi lagi. Ayo, diikuti juga nggak apa-apa. Bersama-sama, biar lebih paham. Sudah siap? Oke, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6. Seperti itu. Jadi langsung ditolakkan. Ya, ditolakkan. Oke. Nah, yang ketujuh atau gerakan terakhir adalah gerak di mana setelah ditolakkan itu kaki kanan, kaki kiri, kaki kiri diganti kaki kanan anak. Ya, karena apa? Biar tidak menjaga, tidak jatuh, untuk menjaga keseimbangan, biar tidak terjadi apa? Diskualifikasi atau menginjak apa anak? Garis depan atau garis sektor. Ya, baik anak-anak, kita sama-sama kita ulang bersama-sama. Saya yakin kalian hebat, kalian pasti bisa prakteknya. Ya dah. Ini masalah untuk tolak peluru. Baik, kita mulai sama-sama saja. Ya, sama-sama. Ini masih pelan loh nak ya. Ya nanti yang saya yang Pak Anton nilai akan ini gerakan yang cepat, bukan yang pelan. Ya ini contoh yang pelan aja. Yuk, sama-sama kita laksanakan. Sudah siap anak-anak? Sudah? Oke, siap. 1, sama-sama ya. 2, 3, awas. 4, 5, 6, 7. Ya, yuk. Sekali lagi. Ini gerak lambatnya, slow motion. Kalau bilang wong ini slow motion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu gerakannya yang pelan. Nah, terus gimana Pak yang gerakan sesungguhnya yang betul, yang cepat? Ini dilihat. Dilihat. Ini, jadi gerakannya yang cepat. Dilihat. Awalan pelan enggak apa-apa karena awalan itu adalah mengatur nafas kesiapan kalian untuk melakukan tolakan. Kalau belum siap, jangan ditolakan. Ya? Paham ya? Oke, seperti ini. Hitung. Contoh, lihat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gimana nak? Semacam itu. Jadi gerakannya itu cepat. Ya? Contoh lagi lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang dilihat itu adalah, ya maaf, yang ditolak ini yang cepat itu akan menghasilkan tolakan yang jauh. Nah, kalau kamu tolakannya hanya, nah, ini yang paling 1 meter nak, ya, rugi. Jadi benar-benar tolak peluru ini tolaknya betul-betul didorong betul, sekuat-kuatnya. Ya, sudah jelas? Alhamdulillah. Oleh sebab itu, ini nanti videonya bisa diulang kembali kalau belum jelas. Diputar kembali sampai betul-betul kalian paham gerak ortodok, yaitu gerak yang dilakukan pada waktu teknik tolak peluru. Ya, mungkin dari Pak Anta cukup sekian. Dari Pak Anta, ya, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya, sekali lagi Pak Anta mohon maaf baru bisa membuat video pembelajaran. Ya, sekali lagi mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.